Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang terakhir. Nanti setelah ini mungkin ya pengayaan aja ya. Pengayaan terus kemudian UAS. Cuma di materi ini ya, yang MANOVA ini belum saya berikan uji prasyaratnya. Nanti bisa di Google. Kalau tidak gitu, kalau memang tertarik mengkaji ini, nanti bisa sharing dengan saya mungkin setelah perkuliahan atau mungkin di perkuliahan yang lain akan diajarkan. Nah, uji yang kali ini yang akan kita bahas itu adalah uji MANOVA. Jadi uji MANOVA itu kan kalau kemarin itu kita membandingkan tuh kadang X-nya ada 2, X-nya, Y-nya, X-nya ada 3 dan seterusnya. Nah, uji MANOVA itu kaitannya dengan seperti ini. Jadi uji MANOVA itu ujinya itu Y-nya atau yang dependent list-nya itu nanti ada 2. Jadi dependent list-nya itu ada 2. Mungkin gambarannya sebagai berikut. Yang jelas variabel yang akan diteliti itu pasti kalau menggunakan Y-nya atau variabel independennya yang lebih dari 1, itu kemungkinan menggunakan uji MANOVA. MANOVA itu kepanjangan dari multivariate analysis of variance. Jadi multivariate. Kenapa dikatakan multivariate? Karena variabel independennya ada 2. Nah, contohnya sebagai berikut. Misal ada seorang psikolog, dia meneliti tentang ini, perbedaan kinerja dan profesionalitas guru antara tipe kepemimpinan demokrasi permisif dan otoriter. Jadi kalau bingung itu saya beri gambaran. Jadi kalau saya buat desainnya seperti ini, ada guru itu kan punya tipe. Jadi apakah tipe-tipe dari guru itu dia itu mempunyai perbedaan terhadap kinerja, mempunyai perbedaan terhadap profesional, atau tipe-tipe guru itu mempunyai perbedaan terhadap keduanya, terhadap kinerja sekaligus profesional. Nah, ini yang menggunakan MANOVA itu karena ini tipe guru ini akan diuji apakah dia itu berbeda terhadap kinerja dan profesional. Ini kata kuncinya ada di plus. Kalau cuma ini saja pakai uji T boleh. Ini aja Pak, saya pakai uji T aja, nggak usah pakai MANOVA boleh. Tetapi ketika pan menggunakan MANOVA, ketika sampean ingin menguji apakah tipe guru itu berpengaruh atau mempunyai perbedaan terhadap kinerja dan profesionalitas. Nah, adapun datanya itu sebagai berikut. Jadi datanya saya buatkan di Excel ya. Kalau di PowerPoint terlalu terlalu sedikit. Ini sudah saya tuliskan di sini. Nah, contohnya gini. Ini adalah hasil angket. Saya besarkan aja biar jelas. Nah, ini adalah hasil angket tentang kinerja guru dan profesional. Jadi dalam angket penelitian ini ada 3 guru, 3 karakter guru. Gurunya ada berapa Pak ini? Gurunya ya kurang lebih kalau di total ini 30 kali 3, 90. Kalau enggak gitu ada 3 orang, tapi yang menilai guru tersebut ada 30. Jadi ada 3 orang yang punya tipikal demokratif, permisif, dan otoriter, tapi orang tersebut diukur atau dinilai oleh 30. Jadi oleh 30 orang. Nah, kurang lebih kita mendapatkan guru yang dengan tipe demokratis. Kan sudah tahu ya, demokratis itu siswanya bolehlah mengungkapkan pendapat kayak saya ini. Gak sedikit narsis. Jadi tipe demokratis dia punya 2 nilai, punya nilai kinerja dan profesional. Guru yang tipikal permisif diukur juga kinerjanya seperti apa, profesionalitasnya seperti apa. Guru yang tipikal otoriter juga diukur kinerjanya bagaimana, profesionalitasnya bagaimana. Cara ukurnya pakai apa Pak? Ini kalau dievaluasi pembelajaran biasanya kalau model kayak gini diukur dengan menggunakan angket. Nah, nanti dipelajari di angket lah. Kalau tidak gitu diingat-ingat materi di statistik 1, pasti sudah dijelaskan. Kalau nggak dilihatkan di YouTube saya itu ada itu pembuatan angket. Nah, mungkin kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, si peneliti ini ingin menguji, yang diuji apakah tipe guru demokratif, permisif, dan otoriter itu berpengaruh terhadap kinerja dan juga ada dannya, dua-duanya ya. Apakah berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalitasnya. Nah, kita akan menggunakan SPSS untuk
menganalisis. Nah, langkahnya gimana? Nanti akan saya beri kode yang demokratis kodenya 1, yang permisif kodenya 2, yang otoriter kodenya 3. Nah, jadi ini disusun ke bawah. Jadi contoh ini 1, saya copy paste dua-duanya ya. Oh, ini punyanya guru yang demokratis. 2, ini kinerja dan profesionalitas punyanya permisif. 3, kinerja dan profesionalitas punyanya yang otoriter. Ini sama seperti yang sebelumnya, jadi sudah langsung saya kopikan aja untuk menghemat waktu, karena copy paste itu kan juga memakan durasi. Nah, kalau sudah data ini kita taruh ke dalam SPSS, kita inputkan ke SPSS. Nah, kurang lebih bentuknya sebagai berikut. Nah, ini kita inputkan, kita paste di sini. Oke, kalau sudah dipaste di SPSS ini, langkah berikutnya itu kita tata variabel view. Seperti biasa, kita tata dulu. Variabel satunya tadi coba saya hafalkan. Kinerja sama profesionalitas. Oke. Nah, kita masukkan ke sini, kita tata. Name-nya ini saya ganti name-nya. Ini jadi kinerja. Terus kemudian yang bawah itu profesionalitas. Nah, ini tipe guru ya, saya tulis tipe aja. Baru di labelnya itu boleh dipanjang, boleh. Saya tulis kinerja aja. Ini profesionalitas. Baru ini saya perpanjang, boleh. Tipe spasi guru, boleh. Khusus yang tipe guru, karena tadi tipe guru itu kan saya coding. 1 untuk yang demokratis, 2 permisif, 3 yang untuk yang otoriter. Jadi kita masukkan nilainya. 1 untuk guru yang demokratis, kita klik N. 2 untuk guru yang 2 tadi untuk guru yang permisif. Permisif itu dibolehkan apapun boleh. Nah, penaan lah kasarnya. 3 itu yang otoriter. Jadi ada 3 tipe. Nah, kita klik OK. Nah, kalau tipe value-nya itu sudah diinputkan di sini, berarti kita sudah siap untuk menganalisis datanya. Bagaimana langkah-langkah menganalisis data multivariate? Nah, sebelum kita menganalisis ini saya jelaskan dulu. Yang pertama itu dari kajian tadi, kita akan menganalisis yang pertama ini. Ada nggak perbedaan tipe kepribadian guru terhadap kinerja dan bukan kepribadian ini, profesional. Maaf ya, salah, belum ketik, nggak konsen ini. Nah, gini. Jadi, apakah tipe kepribadian guru, apakah ada perbedaan tipe kepribadian guru terhadap kinerja dan? Jadi kata dan itu artinya dua-duanya. Apakah berpengaruh terhadap profesional guru dan juga berpengaruh kalau ini ada, kalau yang atas tidak ada. Nah, itu hipotesis yang pertama. Hipotesis kedua yang jadi masalah itu gini. Kalau ada perbedaan, yang keduanya itu apakah ada perbedaan di masing-masing. Jadi ada perbedaan di masing-masing, artinya tadi kan tipenya kan ada 3. Ada tipe kepribadian permisif, apakah di masing-masing tipe itu permisif, demokratis, permisif, dan otoriter, apakah ketiganya itu masing-masing itu ada perbedaan. Jadi yang bedanya hipotesis 1 dan 2 itu apa? Yang ini secara umum. Jadi secara umum kepribadian itu berpengaruh nggak terhadap kinerja dan profesionalitas. Nah, yang hipotesis yang kedua, dari ketiganya itu ada perbedaan nggak? Jadi kalau ketiganya ada perbedaan, tentunya kita harus tahu mana yang berbeda, di tipe mana yang berbeda. Nah, kalau ada tipe yang mana yang berbeda itu baru nanti kita uji manakah yang lebih baik di masing-masing tipe. Jadi ada kurang lebih alurnya sebagai berikut. Baik, kita analisis yang pertama ini. Nah, caranya bagaimana? Dari data ini kita akan menganalisis. Pertama, klik analyze kayak gini. Pilih general linear model. Nah, kita akan menggunakan MANOVA. Bahasanya di situ adalah multivariate. Ini kan kemarin univariate ya. Univariate itu independennya 1. Kalau multivariate lebih dari 1. Kita pilih multivariate. Dependent list. Oh, salah.
oh iya betul ya, dependent list. Dependent listnya apa? Y-nya. Oh, bukan independent yang betul, dependent, ralat ya. Nanti saya koreksi di apa namanya di Google Classroom, nanti saya di PowerPoint-nya saya koreksi. Yang betul dependent list-nya harus lebih dari satu atau Y-nya lah lebih dari satu. Bahasanya dia itu dependent, saya lupa. Nah ini kinerja kita masukkan, profesional kita masukkan, baru faktornya, nah, faktor yang X-nya itu kita masukkan ke tipe-tipe dari guru. Mungkin kayak gitu gambarannya. Oke, kalau sudah kita akan pilih coba modelnya tidak perlu. Nah, kita langsung aja ke post-hoc aja lah, post-hoc. Nah, ini post-hoc kita masukkan tipenya. Boleh pakai apapun, boleh pakai scale, pakai tuke, dicentang semuanya boleh. Ya, tapi supaya tidak bingung, ini saya centang salah satu aja. Misal saya pakai ujinya pakai apa ya? Yang saya ajarkan kan tuke ya, scale ya. Pakai scale aja lah. Nah, saya pakai scale aja untuk yang uji varian asumsi. Jadi asumsi variansinya sama, saya pilih yang scale aja. Nah, ini Pak dicentang boleh? Ya, boleh aja. Pilih salah satu dari beberapa metode yang ada di sini. Pilih salah satu. Nah, dipilih semua lebih dari satu boleh Pak? Boleh, wong pilih salah satu aja boleh, apalagi pilih semuanya. Nah, mungkin logikanya kayak gitu. Kalau sudah klik continue, kalau klik OK. Nah, nanti akan ketemu bentuknya seperti ini. Pertama, saya copy dulu yang variabel yang ini, tabel yang ini. Saya masukkan ke sini. Biar fokus. Nanti kalau dianalisis di situ sampai nggak fokus. Wong gini aja nggak fokus ya, amati dosennya. Nah, gini. Nah, ini kayak gini. Dari tabel ini, manakah yang digunakan untuk hipotesis 1? Kalau untuk hipotesis 1 yang ini, intercept. Nah, terus kemudian kalau hipotesis 2, ini yang tipe ini. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah, apakah ada secara umum, apakah tipe perbedaan itu secara umum itu berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalitas guru? Dilihat dari mana Pak? Berikutnya lihat nilai signifikansinya. Nah, aturannya itu sebagai berikut. Aturannya ya. Sebentar, saya naikkan. Nah, aturannya itu gini. Aduh, salah. Maaf ya. Nah, aturannya itu jika nilai signifikan, nilai signifikannya ini lebih dari 0,05 ini maka H0 ditolak. Nah, ditolak. Dari sini apa yang bisa disimpulkan? Nah, saya tulis kesimpulannya di sini ya. Kesimpulannya, nah, 1, karena hipotesisnya ada 1 ya. Oh, saya buat A aja. A. Nah, kesimpulannya apa Pak kalau begitu? Nah, kita lihat di intercept. Dari ini ada metode pillar trace, Wilks lambda, hoteling trace, Roy-Larges root. Pilih salah satu. Jadi nggak usah pilih semuanya boleh. Nah, kebetulan keempat-empatnya itu nilainya kurang dari 0,05. Yang artinya H0 ditolak. Artinya dengan menggunakan model pillarless, Wilks lambda, hoteling trace, Roy-Larges root diputuskan bahwa dari keempat metode ini ada perbedaan tipe kepribadian guru terhadap kinerja dan juga profesionalitas. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Kesimpulan pertama ini. Jadi ternyata kesimpulannya itu adalah tipe kepribadian itu ada perbedaan atau ada pengaruh terhadap kinerja dan juga profesionalitas. Jadi ada pengaruh di kinerja dan juga ke profesionalitas. Sekarang kita cek yang kedua, apakah masing-masing itu ada bedanya enggak? Atau itu hanya berlaku secara umum? Nah, kita lihat yang tipe. Ternyata ini 0,0000. Nah, artinya apa? Jadi masing-masing tipe yang tadi, masing-masing demokratis, permisif, dan otoriter, masing-masing tipe itu ternyata ada perbedaan. Karena H0-nya ditolak. H0 itu artinya tidak ada perbedaan. Nah, sekarang kita akan menganalisis, oh berarti masing-masing tipe itu ada perbedaan loh. Nah, tentunya itu kita akan melihat manakah yang berbeda dari masing-masing tipe. Kita cek di output ini. Nah, ini test between subject. Kita copy. Yang berbeda yang mana? Nah, yang berbeda itu yang ada di sebelah sini. Ini saya paste di sini.
prinsipnya itu kalau signifikansinya itu lebih besar dari 0 ya berarti ada perbedaan. Nah ini dari sini, oh biar ini nggak anu ya, nggak kepotong, ini saya enter, saya taruh ke halaman bawah ini aja. Nah ini dari sini yang diperhatikan itu adalah pertama ya jelas signifikansinya ini. Nah yang berikutnya itu dilihat di tipe, untuk melihat manakah yang berbeda. Coba di kinerja apakah masing-masing tipe itu berpengaruh terhadap kinerja. Oh ternyata ini 0,0 kurang dari 0,05. Di profesional juga 0,00, signifikansinya kurang dari 0,5. Artinya, artinya apa? Yang dapat disimpulkan apa? Kesimpulannya itu sebagai berikut. Kesimpulannya yang pertama ini. Satu, masing-masing tipe gini, masing-masing tipe guru maksudnya, masing-masing tipe guru itu mempunyai perbedaan terhadap kinerjanya. Jadi jadi tipenya berbeda, kinerjanya juga berbeda. Bahasanya seperti itu, bahasa halusnya. Nah, selain itu juga kesimpulan yang kedua itu juga berbunyi gini, masing-masing tipe guru ternyata berbeda juga profesionalitasnya. Jadi ternyata itu kalau tipenya gurunya beda, kinerja sama profesionalitasnya itu berbeda. Nah sekarang kita akan menguji tipe guru yang mana yang paling bagus untuk kinerja, dan juga tipe guru mana yang paling bagus, yang bagus itu bisa diurutkan ya, untuk profesionalitas. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini harusnya pakai. Caranya kita menggunakan uji post hoc. Nah, kita akan menggunakan uji post hoc. Nah, uji post hoc dilihat pada yang bagian mana, Pak? Yang ini, post hoc ini. Nah, ini kan saya menggunakan metodenya SCIF. Nah, tadi itu ada banyak metode, pilih aja salah satu. Jadi nggak usah dipilih semuanya, nanti tambah bingung. Nah, kita akan menguji SCIF ini. Ini digunakan untuk menentukan manakah yang lebih baik atau yang kurang baik. Waduh, ini kok terpotong. Ini sebentar ya, saya tata dulu tabelnya biar kelihatan nggak ini? Nggak terlalu ya. Ini saya kecilkan lagi. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini. Yang dilihat yang mana Pak? Ya tentunya ini kinerja dan juga profesionalitasnya dilihat. Nah, ini tabelnya kurang bagus ya, kecukupan. Ya wes lah, nanti ditata sendiri yang bagus kayak gimana. Ini kalau begini, ini ya segini aja lah. Nah, cara melihatnya itu bagaimana Pak? Ini juga terpotong. Biar nggak terpotong gimana ya? Mungkin saya sudah terpotong nggak? Masih terpotong. Biar nggak terpotong ini saya enter aja lah, susah kan nggak di print aja. Kalau di print mungkin lain lagi ya. Kalau nggak di print ini kita enak-enak aja kan bentuknya file nanti. Nah, kesimpulannya bisa dilihat dari nilai ini, nilai different. Coba kita akan mengklasifikasi ini. Yang pertama itu berdasarkan kinerja dulu, kinerja guru. Urutannya bagaimana? Siapakah yang terbaik nomor 1? Coba kita lihat. Demokratif dengan permisif, different-nya negatif. Kalau negatif itu berarti yang depan lebih bagus. Berarti yang unggul nomor 1 demokratis. Nah, sekarang ini demokratif dengan otoriter, negatif, yang lebih bagus demokratis. Berarti demokratis itu lebih bagus dibandingkan dengan yang permisif maupun otoriter. Baik, sekarang bagaimana permisif sama otoriter itu lebih bagus mana? Sekarang yang jadi permasalahan itu permisif dengan otoriter ini nilainya negatif. Yang lebih bagus ternyata permisif. Jadi kalau untuk faktor kinerja nanti kalau diurutkan itu adalah permisif. Guru yang tipe kinerjanya bagus itu yang nomor 1 yang bersifat demokratif ternyata, otoriter. Nah, sedangkan guru yang lebih bagus yang kedua itu adalah dalam hal kinerja, yaitu yang tipenya permisif.
Yang bagus nomor 3 yang terakhir itu adalah yang otoriter. Nah, itu kalau berdasarkan kinerja. Sekarang kita akan mengecek berdasarkan profesionalitas. Manakah yang lebih bagus? Nah, ini. Nomor 1, demokratis dengan permisif. Mana ini? Nah, sekarang tadi kan yang ini, yang profesional. Tingkat keprofesionalannya ya. Demokrasi dengan permisif nilainya positif. Ya, ini ya. Nilainya plus. Ralat ya, maaf, yang ini permisif dengan otoriter. Yang kita lihat itu pertama ini dulu signifikansinya. Maaf ya. Demokrasi dengan permisif signifikasinya 00. Berarti ada perbedaan signifikan. Yang lebih bagus yang demokratif. Demokrasi dengan otoriter ini perbedaan signifikan, yaitu yang lebih bagus demokratif. Baru yang ini permisif dengan otoriter, memang yang lebih bagus itu yang permisif tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi kalau tidak terlalu signifikan nggak bisa diurutkan berdasarkan ranking. Jadi ini urutan keduanya itu ada 2, permisif dan otoriter. Walaupun yang permisif itu lebih bagus tapi dikit. Nah, artinya karena sangat sedikit kita anggap sama. Jadi kita nggak boleh, kecuali kalau demokratis dengan permisif lebih bagus banget yang demokratif. Ada bangetnya. Kalau ini ya lebih bagus tapi dikit. Nah, sekarang bagaimana untuk tingkat keprofesionalitasnya? Demokratif dengan permisif ternyata lebih bagus yang permisif. Saya tulis berarti di sini adalah permisif. Nah, kemudian baru yang nomor 2, demokratis. Kan gini. Nah, terus yang berikutnya ini demokratis dengan otoriter. Ini ada beda yang signifikan. Yang lebih bagus gimana? Karena ini nilainya positif, yang lebih bagus adalah yang otoriter. Nah, ternyata itu yang lebih bagus itu adalah otoriter. Jadi nomor 2-nya mungkin kita tulis otoriter. Sekarang permisif dan otoriter lebih bagus yang mana dalam hal profesionalitas kerja? Permisif dengan otoriter, nilainya 1,36. Artinya ini juga sama. Nah, sama. Ini dan jadi dari sini ternyata apa? Kalau dalam kaitan profesional, lek ngajar tenanan, ternyata yang demokratif itu secara tingkat keprofesionalnya itu lebih rendah dibandingkan permisif dan otoriter. Walaupun otoriter dan permisif itu lebih bagus yang otoriter tapi dikit. Jadi kita karena dikit, dari mana dikitnya? Karena dilihat dari signifikan itu dikit. Jadi kita asumsi permisif dan otoriter itu sama, nggak ada bedanya. Jadi kalau mau, jadi dari situ disimpulkan berdasarkan kinerja, ternyata yang paling bagus itu demokratif dibandingkan permisif dan otoriter. Sedangkan di tingkat profesionalnya, jadi mulai perangkatnya lengkap. Kalau kinerja itu dalam hal kemampuan mengajar ya. Kalau profesional itu diri dari perangkatnya, atau sering ikut workshopnya, pelatihan dan lain-lain. Itu yang profesional ternyata permisif dan otoriter. Sedangkan demokratis itu lebih cenderung kurang begitu profesional. Nah, mungkin seperti itu kesimpulannya, dan ini hanya data main-mainan ya, jangan terlalu baper atau terlalu serius. Baik, sementara itu dulu dari saya untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.